Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Praktikum Perencanaan Teknik Industri 2 Modul 3 Time and Motion Study. Dengan asisten praktikum Modul 3 kali ini, saya sendiri Aisyah Lutfia. Saya Endita Dwi Soleha. Dan saya Halik Alfaruq. Pada praktikum modul 3 kali ini, teman-teman akan mempelajari terkait prosedur perakitan sebuah produk menggunakan metode Time and Motion Study. Untuk contoh produknya yaitu Tamiya. Nantinya output dari modul 3 Time and Motion Study yaitu yang pertama ada PTKTK usulan serta lembar pengamatan time study. Mungkin sekian dari kami, asisten praktikum Modul 3 Time and Motion Study. Sampai jumpa di praktikum Modul 3. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Modul 3 Praktikum Perancangan Teknik Industri 2 2025. Oke, pada Modul 3 kali ini, mempelajari mengenai Time and Motion Study yang diampu oleh 3 asisten praktikum, yaitu Endita Dwi Soleha NIM D6020216, Kolik Alfaruq D602-10155, dan saya sendiri, Aisyah Lutfia NIM D602-20217. Oke, pada modul 3 kali ini mempelajari metode pengukuran time study yang dilakukan dengan 2 metode, yaitu secara langsung dan juga tidak langsung. Pada metode pengukuran secara langsung dilakukan oleh operator dan mencatat waktu yang diperlukan oleh operator. Contohnya, dengan melakukan pengukuran waktu dengan stopwatch dan juga sampling pekerjaan. Pada pengukuran secara tidak langsung dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan perumusan serta berdasarkan data waktu yang telah disediakan. Contohnya yaitu data waktu baku dan data waktu gerakan. Pada uji statistik modul 3 kali ini mempelajari mengenai uji keseragaman data dan juga uji kecukupan data, yang mana uji keseragaman ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan seragam atau tidak, dan juga untuk memastikan bahwa data tidak melebihi batas kontrol atas atau BKA, dan juga batas kontrol bawah atau BKB. Untuk rumus sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, pada uji statistik modul 3 kali ini mempelajari uji kecukupan data, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut cukup atau tidak. Untuk data, rumus, dan juga keterangan dapat dilihat dari gambar sebelah. Selanjutnya, pada modul 3 kali ini mempelajari 3 jenis waktu. Yang pertama waktu siklus, waktu normal, dan juga waktu standar. Pada waktu siklus digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas, proses, atau produksi dari awal hingga akhir. Waktu siklus ini dihitung berdasarkan pengukuran aktual. Rumus waktu siklus NX dibagi N. Pada waktu normal, dibutuhkan seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kondisi wajar dan juga sesuai kemampuan rata-rata. Rumus waktu normal yaitu waktu siklus dikali performance rating. Selanjutnya, waktu standar dilakukan untuk menyesuaikan atau menyelesaikan pekerjaan pada tingkat kemampuan rata-rata dengan memperhitungkan kelonggaran atau allowance dalam situasi kondisi pekerjaan yang harus diselesaikan. Waktu standar sama dengan waktu normal dikali 100% per 100% dikurangi allowance. Baik, motion study merupakan penelitian untuk menganalisa suatu pekerjaan dengan gerakan-gerakan tertentu. Tujuan dari motion study sendiri untuk meminimalkan gerakan kerja, yaitu dengan mengurangi gerakan yang tidak efektif atau bisa dihilangkan sehingga akan diperoleh waktu kerja yang lebih maksimal dan juga efektif dengan menghemat penggunaan fasilitas kerja. Terdapat 2 cara penggunaan motion study, yaitu micro motion study dan juga memo motion study. Baik, selanjutnya pada motion study di sini dilakukan pada jenis pekerjaan manual, yaitu pada jenis pekerjaan yang sebagian besar dikerjakan dengan menggunakan gerakan tangan. Analisis motion study menggunakan 17 gerakan dasar teknik yang terdiri atas berikut ini. Contohnya, misal mencari atau search, lambangnya yaitu SH, dan memilih atau select, lambang terbliknya yaitu ST, dan selanjutnya. Baik, untuk analisis motion study mempelajari mengenai simultaneous motion cycle chart atau SIMO chart dengan mempelajari waktu setiap gerakan terblik dicatat pada lembar analisis untuk membuat skala simultaneous motion cycle chart, biasanya disebut
chart. Dan kita menganalisis motion study menggunakan peta-peta kerja yang kemarin kita telah pelajari di PTI 1, yaitu menggunakan peta kerja atau peta proses dengan alat komunikasi sistematis untuk menganalisis proses kerja dari awal hingga akhir. Berikutnya, pada modul 3 kali ini mempelajari mengenai peta tangan kiri dan juga tangan kanan, yang mana digunakan manusia ketika bekerja secara manual. Peta ini menggambarkan semua gerakan ataupun delay yang terjadi dan dialami oleh kedua tangan dengan metode detail dan sesuai elemen-elemen gerakan teorik. Dengan menganalisa gerakan tersebut, maka langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan. Pembuatan peta-peta operator ini akan terasa bermanfaat apabila gerakan yang terjadi berulang dilakukan secara manual. Jadi di sini nanti terdapat lembar kerja tangan kanan dan tangan kiri atau PTKTK yang nanti teman-teman akan buat. Terdapat dipetakan oleh, nanti bisa diisi PT teman-teman, pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukan, tanggal dipetakan, departemen, keterangan nanti bisa diisi alur atau isi gerakan-gerakan yang lebih rinci. Nomor peta itu urutan-urutan pada PTKTK, dan sekarang atau usulan dilakukan apabila nanti kita membuat PTKTK sekarang ditandai kotak hitam. Dan lembar ke titik-titik dari lembar bisa diisi lembar keberapa dari lembar keberapa. Untuk tata letak benda kerja nanti diletakkan gambar layout dari visio sendiri. Untuk isi dari PTKTK sendiri ada tangan kiri, jarak, waktu dalam 9 detik, dan juga lambang terblik. Selanjutnya tangan kanan seperti tangan kiri tadi, jarak dalam bentuk sentimeter, waktu dalam bentuk detik, dan juga lambang terblik. Untuk totalnya nanti mentotalkan waktu total tiap siklus dan juga jumlah produk tiap siklus. Nanti satuannya yaitu detik. Selanjutnya, pada PTI 2 modul 3 kali ini mempelajari tentang tabel lembar pengamatan time study yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu pemeta melakukan proyek penelitian mulai dari ide awal hingga laporan akhir. Pada tabel time study penelitian berisi sebuah jadwal atau kerangka waktu untuk mengatur aktivitas penelitian dari awal hingga selesai. Nanti untuk isi dari lembar pengamatan time study sendiri dipetakan oleh PT teman-teman, tanggal dipetakan, departemen, jumlah produk, pekerjaan, ini sudah diisi contoh pekerjaannya, operator, yaitu orang yang melakukan operator, jenis peta atau PTKTK sekarang atau PTKTK usulan, dan jenis material teman-teman nantinya. Oke, untuk produk ke ini nanti diurutkan dari sini 1 hingga ke sini. Untuk waktunya dalam satuan menit. Nanti bisa ditotalkan total waktu, rata-rata waktu, faktor penyesuaian, faktor normal, waktu baku, faktor kelonggaran. Selanjutnya, pada modul 3 kali ini mempelajari menggunakan software CATIA atau Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application, yang mana merupakan alat bantu yang digunakan atau pengaplikasian pada CAD, CAM, dan juga CAE untuk model analisa rancang bangun andal, Integrated Design and Analysis. Pada CATIA sendiri memiliki keistimewaan, yaitu salah satu sistem gambar 2 dimensi dan juga 3 dimensi secara konsisten dari mulai user interface, data management, database, dan juga model yang sangat komplit, serta program aplikasi yang interface. Oke, mungkin cukup sekian dari modul 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.